Ayahku adalah dewa perang. Bab 1. Hujan deras di jalanan, dan disertai guntur. Dua pria jangkung berjubah militer, sekuat gunung, berlutut di jalan sambil bergemuruh. Dalam sekejap, ubin lantainya retak dan air hujan yang mengalir memercik setinggi beberapa meter. Pria itu berlutut dengan patuh, dan kedua pria ini bahkan lebih kuat dan gagah, tetapi mereka benar-benar berlutut di belakang seseorang di depan mereka. Orang-orang yang bersembunyi dari hujan tercengang, mungkinkah ini dua orang gila? Yang Agung, kamu membunuh para serigala dalam pertempuran berdarah hari itu, tapi kamu terluka parah, jadi kami khawatir. Jika kami tidak melindungimu, jika sesuatu terjadi padamu, bahkan jika kami memenggal kepala kami sendiri, kami tidak akan bisa melepaskan diri dari kesalahan. Tolong, Yang Mulia, biarkan Jenderal Naga dan Jenderal Harimau melindungi Anda untuk memastikan keselamatan Anda. Jika Anda tidak setuju, kami akan berlutut di sini dan tidak bangun. Katanya dengan sedikit nada nakal. Tapi suaranya seperti guntur dan momentumnya seperti pelangi. Melewati hujan deras dan angin menderu-deru, seakan mampu menekan segala sesuatu di dunia. Di depan, seorang pemuda pucat yang memegang payung di tangan kirinya berjalan perlahan. Dia berkata dengan tenang, kembalilah. Kamu harus melindungi rakyat jelata, bukan aku, Guan Qianjun. Bahkan jika aku terluka, berapa banyak orang yang bisa menanganiku? Jika demikian, apakah mereka layak disebut yang tertinggi? Aku kembali untuk menjaga putriku yang tiba-tiba muncul, biarkan dia tumbuh dengan bahagia dan aman, apa yang kamu lakukan? Dia terbatuk dua kali, mengangkat tangan kanannya, sedikit menutup mulutnya, dan ketika dia menurunkan itu, dia melihat bekas darah menyebar di telapak tangannya. Ia tidak menganggapnya serius dan mengulurkan tangannya keluar payung. Tak lama kemudian, tetesan air hujan sebesar kedelai menghanyutkan tamparannya. Sebuah gambaran muncul di benak saya, di atasnya ada seorang bayi kecil lucu yang baru berusia 4 atau 5 tahun, tampak kekanak-kanakan tetapi sangat keras kepala. Ciri-ciri wajahnya sangat mirip dengannya, seolah-olah diukir dari cetakan yang sama. Ketika orang melihatnya, mereka merasa sangat disayangi. Bersamaan dengan foto tersebut, ada surat dari seorang teman lama. 6 tahun telah berlalu seperti ini. Su Qingyi, teman sekelas Universitas Guan Qianjun, sangat mencintainya, tetapi bunga-bunga yang jatuh tidak mencintainya, dan dia hanya ingin pergi berperang untuk membunuh musuh dan membangun karir, dan pindah setelah lulus. Dia menjalin hubungan antara keduanya, dan Su Qingyi berharap menggunakan ini untuk mempertahankan kekasihnya. Tapi Guan Qianjun tetap pergi dengan kejam. Belum lama ini, saya menerima surat dari Su Qingyi. Guan Qianjun, jika kamu membaca surat ini, itu berarti aku sudah tidak hidup lagi dan terbunuh. Aku tidak memintamu untuk membalaskan dendamku. Lawannya sangat kuat dan kamu tidak bisa menghadapinya. Bukan sayang bagiku untuk mati. Tapi aku harus memberitahumu, putri kami berumur 5 tahun. Dia dalam bahaya. Tolong kembalilah untuk melindunginya, oke? Ketika dia melihat ini, kepala Guan Qianjun terbentur. Suatu saat saja, saya punya anak perempuan. Saat ini, Guan Qianjun sedang menjelajahi medan pembantaian dan telah menjadi dewa perang tertinggi. Satu-satunya di dunia, tetapi untuk melindungi putrinya, dia mencoba yang terbaik untuk membunuh semua musuh yang kuat dan segera mundur. Kamu bisa mengecewakan wanita yang sangat mencintaimu. Kamu tidak akan pernah bisa mengabaikan bahaya dari darah dan dagingmu sendiri. Di tengah angin dan hujan, mata Jenderal Naga dan Jenderal Harimau menjadi kabur, dan mereka kehilangan sosok tertingginya. Mereka berlutut di sana dalam diam. Saya harap Yang Maha Tinggi baik-baik saja. Kota Yunhai telah diselimuti kegelapan dan hujan lebat akhir-akhir ini, dan wilayah barat kuburan di pinggiran kota bahkan lebih suram dan berkabut, batu nisan yang lebat tersapu oleh hujan lebat, dan di bawah, tercium bau yang menyedihkan. Seorang gadis kecil berusia 4 atau 5 tahun, sendirian, basah dan menggigil, memegang erat seikat bunga krisan kuning kecil yang dipetiknya entah dari mana, dengan keras kepala menaiki tangga. Saat itu hujan dan berangin, dan langkah-langkahnya licin. Gadis kecil itu tiba-tiba terpeleset dan lututnya tergores dan berdarah. Dia tidak menangis sama sekali, dia berdiri dan dengan hati-hati mengambil beberapa bunga kecil yang jatuh pada saat yang bersamaan. Mengikuti di belakang adalah anak anjing yang sama-sama basah. Setelah gadis kecil itu terpeleset lagi, dia dengan cemas mendorong kepala kecilnya ke arahnya untuk membangunkannya. Gadis kecil itu melihat sekeliling dan bergumam, di mana makam ibu. Ya Tuhan, tolong hentikan hujannya. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Sangat kabur dan menjengkelkan. Dia menyekanya dengan keras.
Dengan hujan di wajahnya, matanya tiba-tiba berbinar, dia berlari menuju batu nisan baris ke-9, berjongkok di depan batu nisan No. 912, menatap sebentar, dan dengan hati-hati meletakkan bunga krisan kuning kecil itu. Dia mengeluarkan handuk kecil basah dari sakunya, memerasnya, dan dengan lembut mengulurkan tangannya untuk menyeka noda air di foto batu nisan. Menyeka dan menyeka. Aku mulai menggigit bibir bawahku begitu keras hingga hampir berdarah, tapi aku tidak bisa menahannya lagi, dan aku berkata, wow. Tangisan yang telah lama tertahan pun pecah. Sambil menangis, dia mencondongkan tubuh ke depan dan mencium foto itu dengan keras. Ibu, Qian sangat merindukanmu. Fei Xue bahkan tidak membawaku menemuimu, mengatakan akan ada bahaya. Tapi aku tidak takut, Qian tidak takut bahaya. Qian hanya ingin bertemu denganmu. Ibu, bisakah kamu kembali? Aku tidak ingin kamu pergi seperti ini. Aku ingin kamu membawaku dan mengubahku menjadi gadis besar, Bu. Mengapa kamu pergi? Mengapa orang jahat ingin membunuhmu? Angin dan hujan deras, dan langit dan bumi dipenuhi ketakutan. Tangisan memilukan gadis kecil itu bergema jauh di tengah badai yang dahsyat. Di batu nisan, wajah cantik wanita muda itu menunjukkan kesedihan dan ketidakberdayaan yang mendalam, dan dia seperti hendak menangis. Anak anjing itu sepertinya menemukan sesuatu dan menatap sekeliling, lalu merengek dan menekan keras tubuh gadis kecil itu, tampak sangat gugup, seolah membujuknya untuk segera pergi. Qian mengabaikannya, menempelkan wajah dinginnya erat-erat ke foto itu, dan bergumam, Ibu. Bisakah kamu kembali? Jangan mati. Sangat tidak nyaman untuk mati, Qian juga merasa tidak nyaman, karena tidak ada ibu. Banyak anak-anak punya orang tua, tapi aku tak punya ayah. Kenapa aku malah tak punya ayah? Ibu ayo kembali. Ibu ayo kembali. Tolong, kembalilah. Tangisnya semakin keras, bahkan menyebabkan suara angin dan hujan sering berhenti, seolah takut mengganggunya. Tiba-tiba, suara seram dan ganas terdengar dari samping. Ibumu tidak bisa kembali. Kalau tidak, aku akan mengirimmu menemuinya. Qian berbalik dengan wajah berkaca-kaca karena terkejut dan melihat 3 orang dewasa dengan wajah menyeramkan menekan ke arahnya. 3 pria galak berbicara, dan salah satu telinganya hilang. Seorang pria botak kemudian tertawa dan berkata, setelah menjaga selama hampir sebulan, kita akhirnya bisa membasmi akarnya. Pria yang terluka lainnya bergegas mendekat dengan tangannya dan mencekik leher Qian. Kekuatan seperti itu bisa menghancurkan tulang lehernya. Qian berteriak, dan tiba-tiba memukul dengan tangan kecilnya, sebuah benda tajam menembus tangannya, dan menembus telapak tangan Scarface, lalu menariknya keluar dengan paksa. Darah berceceran di mana-mana. Scarface menjerit kesakitan yang luar biasa. Ada lubang berdarah di telapak tangan yang disebabkan oleh pisau. Qian mengambil pisaunya dan berguling ke samping. Meski ekspresinya panik, dia juga diliputi amarah yang kuat. Pria botak dan pria berwajah bekas luka tersenyum dengan telinga hilang terbalik di selokan. Yang terakhir tidak menganggapnya serius. Dia menjilat telapak tangan yang berdarah itu dengan keras dan menunjuk ke arah Qian. Kamu setan kecil, kamu cukup menarik. Qian berteriak, aku tahu kamu tidak akan membiarkanku pergi, dan aku juga tidak akan membiarkanmu pergi. Aku ingin membalaskan dendam ibuku. Dia berkomunikasi dengan air mata, meraih pisaunya dengan keras, dan bergegas menuju bekas luka. Sosok kecil itu membawa tekad yang kuat, dan ini seperti telur yang menabrak batu. Scarface mengusirnya dengan keras. Di sebelahnya, bayangan hitam kecil tiba-tiba menghampiri, memeluk kaki besar itu dan menggigitnya. Itu anak anjing itu. Ceritan kesakitan. Scarface menjadi marah, meraih anak anjing itu, dan menghancurkannya. Ledakan. Anak anjing itu menabrak batu nisan lain yang jaraknya 6 atau 7 meter dan jatuh ke tanah, muntah darah. Qian tersandung, berlutut di samping anak anjing itu, memeluknya, dan menangis. Wang Cai, kamu tidak boleh mati. Senyuman sinis muncul dari belakang. Di tengah hujan lebat, 3 serigala ganas mendekati seekor domba kecil yang tak berdaya. Qian dengan lembut meletakkan Wang Cai yang sekarat di tanah. Dia berdiri dan menatap batu nisan ibunya. Dia bergumam, ibu mungkin aku akan benar-benar menemanimu. Tidak apa-apa. Bagaimanapun, Qian dan Wang Cai tidak punya tempat tujuan. Dia tiba-tiba menoleh, orang jahat besar. Bunuh ibuku. Membunuh Wang Cai lagi, aku akan melawanmu sampai mati. Dia meraih pisaunya erat-erat dan bergegas lagi. Suara muda dan serak itu merobek langit, meski hujan deras, itu tidak bisa menghentikannya. Gerbang pemakaman.
Di bawah payung hitam lebar, wajah dengan tepi tajam dan aura yang tak bisa dijelaskan tiba-tiba terangkat. Meski sedikit pucat dan sepertinya terluka, namun matanya begitu tajam hingga membuat orang merasakan detak jantungnya. Itu bukan mata manusia, itu mata dewa kematian. Penjaga tua itu memandangnya dan merasakan ada yang tidak beres. Tepat ketika dia hendak pergi dan bertanya apa yang dia lakukan, dia tiba-tiba membuka mulutnya. Pria itu benar-benar memegang payung dan terbang menuju gunung seperti anak panah yang tajam. Angin kencang tidak mampu mengangkat payung di tangannya. Menabrak. Hantu. Bagaimana mungkin gadis kecil itu melawan pria besar itu? Dia ditampar dengan keras, pisaunya diambil dan dibuang ke samping. Scarface meraih lengan dan kakinya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Siapa yang memberitahumu bahwa kamu masih memiliki rahasia tersembunyi di tubuhmu, jadi kamu harus mati. Temui ibumu. Dia tersenyum jahat dan membanting gadis kecil itu ke deretan lorong berikutnya. Bab 2. Itu sangat kuat sehingga pasti akan meremukkan bayi kecil yang lucu itu sampai mati. Qian menutup matanya rapat-rapat, dengan kesedihan yang mendalam di wajahnya, dan hendak pergi menemui ibunya. Tiba-tiba, dia merasakan pelukan yang kuat dan hangat memeluknya dengan aman. Qian membuka matanya dengan aneh dan melihat ke wajah yang tersenyum padanya. Itu terlihat agak familiar dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan menyentuhnya, dan kemudian wajahnya sendiri. Tidak apa-apa. Selama aku di sini, tidak akan terjadi apa-apa padamu, dan orang yang menyakitimu akan hilang sama sekali. Guan Qianjun berkata dengan lembut. Sekilas dia bisa tahu bahwa bayi kecil lucu di pelukannya adalah kelanjutan garis keturunannya. Itu perasaan yang luar biasa. Nak, apakah kamu lebih suka mencari kematian atau tidak? Tiga sosok galak bergegas mendekat, wajah mereka penuh keganasan. Guan Qianjun sepertinya tidak mendengar, dan dengan lembut meletakkan Qian, yang masih bingung, ke tanah, membiarkannya berjongkok, dan meletakkan payung hitam di sebelahnya. Setelah memikirkannya, dia memindahkan payung itu lagi untuk menutupinya dari melihat pemandangan ketiga gangster itu. Adegan selanjutnya cukup berdarah, jadi jangan ditonton, sayang. Dia berdiri, menatap ketiga pria besar itu, dan berkata dengan tenang, jika aku tidak menangkapnya tepat waktu, dia akan jatuh hingga mati. Pria botak itu mencibir, jadi apa? Guan Qianjun berkata dengan tenang, jadi, kamu akan mati dengan menyedihkan. Ketiga gangster itu tertawa liar, dengan ekspresi penuh ejekan. Nak, kamu akan mati dengan mengenaskan. Mereka bergegas mendekat dan mengangkat tinju mereka yang kuat, dan Guan Qianjun juga meninju. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiga bunga darah besar meledak di udara, sangat besar, seperti kembang api. Kemudian, tiga pria kejam menghilang. Banyak potongan tulang dan daging halus berserakan di lantai semen, bercampur darah, dan dengan cepat tersapu oleh hujan deras. Mematahkan tinju tentara. Dengan teknik tinju yang tiada taraf ini, Guan Qianjun kembali ke Yunhai untuk melindungi putrinya 2 hari yang lalu. Dia meledak dengan energi dan membunuh puluhan dewa perang musuh, membuat mereka semua hancur berkeping-keping. Itu benar-benar menghancurkan. Guan Qianjun terbatuk 2 kali dan wajahnya menjadi semakin pucat. Dia pernah menderita beberapa luka sebelumnya, tapi menangani beberapa bajingan itu bukanlah masalah. Tidak perlu memukulnya terlalu keras, tapi dia membencinya di dalam hatinya. Putriku hampir dilempar sampai mati. Guan Qianjun berbalik dan berjalan kembali dengan acuh tak acuh, memegang payung di satu tangan dan menggendong Qian dengan tangan lainnya. Melihat bayi kecil yang lucu dan basah itu, separuh wajahnya merah dan bengkak, dan hatinya sakit. Qian mengedipkan matanya yang besar dan melihat ke kiri dan ke kanan, Paman, di mana ketiga orang jahat itu? Guan Qianjun berkata, mereka sudah mati. Jika mereka berani menyakitimu, tentu saja mereka akan mati. Setelah sedikit ragu, wajahnya memerah dan, apakah kamu Qian? Kamu harus memanggilku Ayah. Petik 2. Ayah. Qian membeku, lalu mengangkat tangannya untuk menyentuh wajahnya, dan kemudian menatap Guan Qianjun dengan hati-hati. Guan Qianjun, yang tak terkalahkan, terlihat bingung. Mata bayi kecil yang lucu itu tiba-tiba berubah dingin, dan wajahnya menjadi serius. Turunkan aku. Hah? Turunkan aku. Guan Qianjun tidak berdaya untuk beberapa saat, dan dia menjatuhkan Qian dengan bingung. Qian berjalan terhuyung-huyung menyusuri lorong menuju lantai atas, dengan hati-hati mengambil anak anjing yang tidak bergerak itu, berjalan ke batu nisan ibunya, dan menatap kosong ke foto itu. Guan Qianjun berjalan ke sisinya tanpa suara. Melihat foto masa muda Su Qingyi, tiba-tiba saya merasakan kehilangan yang sangat besar.
Apakah kamu benar-benar mati? Guan Qianjun selalu tidak percaya pada intuisinya. Ibu, aku sangat merindukanmu, tapi aku tahu. Kamu tidak akan pernah kembali lagi. Qian memutuskan untuk hidup dengan baik, karena aku bisa membalaskan dendammu. Ibu, kamu baru saja melihatnya. Qian adalah sangat berani dan menikam pria itu dengan pisau. Wang Cai juga sangat berani, tapi Wang Cai. Ibu, rohmu di surga, bisakah kamu melindungiku dan membalas dendam? Kalau begitu aku pergi. Qian tidak bisa menahannya. Setelah menangis, dia dengan lembut meletakkan anak anjing itu di sampingnya, berlutut dan bersujud ke batu nisan 3 kali, bangkit dan menggendong Wang Cai, berbalik dan berjalan seolah-olah Guan Qianjun tidak ada. Tubuh kecilnya menggigil di tengah hujan, tetapi punggungnya keras kepala. Guan Qianjun sepertinya melihat dirinya sendiri ketika dia masih kecil. Dia segera mengikuti, tapi tidak peduli apa yang dia katakan, Qian tetap tutup mulut, wajahnya penuh keseriusan, dan dia memutuskan untuk mengabaikannya. Ketika mereka keluar dari kuburan, hujan semakin deras. Guan Qianjun merasa kasihan pada putrinya dan tetap menjemputnya. Qian memutar keras, dan dia berteriak, "Lepaskan aku. Kamu bukan ayahku." Qian tidak punya ayah, hanya ibu, kamu menjauhlah. Guan Qianjun tidak punya pilihan selain melepaskannya lagi karena takut menyakitinya. Jangan pernah menundukkan kepalamu. Saat ini, dia memohon dengan lembut, Qian, dengarkan ayah dan jangan main-main. Hujannya sangat deras, kamu akan masuk angin. Qian memegangi tubuh anak anjing itu, tidak mendengarkan sama sekali, dan terhuyung ke depan. Dia tiba-tiba menangis dan mengumpat pada saat yang bersamaan. Ayah macam apa kamu? Qian belum pernah melihatmu sebelumnya, dan aku tidak tahu di mana kamu meninggal. Ibuku sangat disakiti oleh orang jahat besar itu, dan aku belum pernah melihatmu kembali untuk melindungi ibuku dan aku. Seperti ini ayah, apa gunanya datang? Ayah, apa gunanya datang? Apa gunanya? Woho, tidak bisa dibandingkan dengan anjing. Panglima besar sebenarnya dikatakan lebih rendah dari seekor anjing. Bagus. Guan Qianjun mengakuinya. Itu adalah putri kandungnya, dan dia tidak bisa membantahnya, meskipun Su Qingyi-lah yang membiusnya 6 tahun lalu untuk berhubungan seks dengannya, berharap membuatnya tetap tinggal dan tidak pergi ke medan perang, meskipun dia tidak tahu bahwa dia berhubungan seks sebelum menerima surat itu. Saya mempunyai anak perempuan ini. Dia merasa kasihan sekaligus tertekan. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Tiba-tiba, dia berteriak ke belakang Qian, Wang Cai belum mati, aku bisa menyelamatkannya. Qian segera berhenti. Guan Qianjun berkata, saya bisa menyelamatkan Wang Cai, jangan khawatir, saya tidak akan meminta Anda untuk mengabaikan saya. Setelah mundur, Qian ragu-ragu dan berjalan kembali untuk menyerahkan Wang Cai kepadanya. Kalau begitu kamu harus berpikir hati-hati. Bahkan jika Wang Cai sudah sembuh, aku tidak akan memaafkanmu. Paling-paling, jika Wang Cai mau memaafkanmu, aku akan menutup mata. Kata-kata putrinya membuat dewa perang tertinggi tertawa terbahak-bahak. Pojun boxing yang dia latih diajarkan oleh seorang lelaki tua misterius ketika dia masih muda. Ia memiliki metode mental yang sangat misterius. Setelah bertahun-tahun berlatih, ia memiliki energi yang tak terbatas. Relatif mudah untuk merawat anak anjing yang belum benar-benar mati. Awalnya, dia terluka parah dan sangat tidak cocok untuk mengambil tindakan. Untuk menyenangkan putrinya, dia tidak punya pilihan selain menembus energi, meningkatkan peningkatan, dan menyembuhkan luka Wang Cai. Wang Cai tiba-tiba bergetar, membuka matanya, dan menggonggong. Qian dengan cepat memeluknya dan menatap Guan Qianjun dengan heran, kamu benar-benar bisa menyembuhkannya. Guan Qianjun menekan perasaan lemah dan berkata sambil tersenyum, mudah. Wajah Qian tiba-tiba menjadi pucat lagi. Sangat serius, apa gunanya? Ibu, kamu tidak bisa menyelamatkannya. Guan Qianjun, ini. Dia tersenyum pahit dan dengan hati-hati berkata, Qian, bahkan jika kamu tidak memaafkanku, biarkan aku tinggal bersamamu. Jangan bertemu orang jahat lagi. Bayi kecil yang lucu itu ragu-ragu. Guan Qianjun mengumpulkan keberanian untuk memegang tangan kecilnya, tetapi dibuang dengan kejam. Ini, dewa perang sangat memalukan. Tiba-tiba, sebuah BMW bergegas mendekat, mengeluarkan suara decitan ban, dan berhenti di pinggir jalan, pintu dengan cepat terbuka. Wajah Guan Qianjun merosot, apakah kamu masih mencari kematian? Aura pembunuh tiba-tiba melonjak. Tapi kecantikan yang tinggi dan seksi muncul dengan panik. Bersambung.